Dedengkot OPM murka tantang TNI. Warga siapkan senjata perang membela TNI untuk menghancurkan gembong OPM. Gembong OPM marah menghancurkan salah sel Jenderal Maruli. Warga siapkan senjata perang membela TNI. Dilansir demokrasi.id. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat secara perlahan tapi pasti telah berhasil membuka pintu kehidupan baru bagi masyarakat pedalaman Papua guna menuju kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Satu contoh nyata dari perjuangan Kostrat untuk menciptakan kehidupan baru terlihat jelas di Kabupaten Intan Jaya. Intan Jaya ini merupakan salah satu kabupaten terpencil di Indonesia, letaknya di pedalaman Papua Tengah yang tak bisa ditembus melalui jalur darat. Satu-satunya akses menuju ke sana hanya melalui udara. Sejak wilayah ini mulai dihuni manusia, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Masyarakat di sana tak pernah sama sekali menikmati fasilitas listrik seperti daerah lain di Indonesia. Jika malam hari tiba, kabupaten ini hilang di telan gelapnya malam karena ketidakadaan penerangan. Namun kini, secerca harapan mulai hadir. Dalam beberapa bulan terakhir ini, lampu mulai menerangi kehidupan malam masyarakat Indonesia. Lampu-lampu penerangan itu tak mendadak ada begitu saja, tapi ada sosok-sosok prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di balik itu semua. Jadi ceritanya begini, tahun lalu 2022 TNI menggerakkan satu batalion elit Kostrat untuk bertugas di Intan Jaya. Yang dipercaya mengemban amanah itu adalah pasukan tempur dari Batalion Infanteri Para Raider 305 atau Tengkorak milik Brigade Infanteri Para Raider 17 Bujang Divisi Infanteri 1. Dengan dipimpin Komandan Satgas Yonif PR 305 Letnan Kolonel Infanteri Andriansyah, para kesatria pasukan Tengkorak mulai bertugas di Intan Jaya. Setiba di sana, berbagai program teritorial sosial kemasyarakatan digelar. Tujuan utamanya untuk menggerakkan kembali roda kehidupan masyarakat yang sempat mati suri akibat gangguan keamanan dari kelompok separatis teroris atau KST TPPB OPM. Salah satu program yang diusung pasukan Tengkorak ialah program penerangan kampung. Awalnya pasukan Tengkorak hanya membawa 10 lampu saja ke sana. Lampunya pun bukan sembarang lampu, tapi lampu bertenaga surya alias solasa. Menurut Letkol Infanteri Ardi alias Raja Aibon Kogila, 10 lampu itu merupakan pemberian dari Panglima Kostrat, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. 10 lampu itu dipasang di 2 kampung yaitu Kampung Amesiga dan Sambiri. Ternyata warga dari kampung lain mau juga pada kelahiran mereka dipasangi lampu dari program penerangan kampung. Mereka lalu meminta bantuan kepada pasukan Tengkorak. Pada suatu kesempatan, Raja Aibon Kogila menyampaikan permintaan masyarakat itu kepada Letjen TNI Maruli. Hebatnya, orang nomor 1 di Kostrat itu malah sedang dimintai bantuan dan sahabat kunjung Intan Jaya pada awal Maret 2023. Jebolan Akademi Militer 1992 itu membawa 100 lampu solar cell untuk dihadiahkan kepada masyarakat. Enggak cuma lampu saja, Letjen TNI Maruli bahkan rela merogoh kocek pribadinya untuk membeli tiang-tiang besi penyangga lampu serta untuk membeli semen dari mereka. Singkat cerita, pasukan Tengkorak bergerak cepat memasang 100 lampu tenaga bapak itu. Dan semua lampu terpasang di beberapa kampung di sejumlah distrik. Masyarakat pun dibuat senang dan kini mereka tak takut lagi beraktivitas di malam hari. Namun perjuangan Kostrat, Letjen TNI Maruli dan pasukan Tengkorak untuk bisa membahagiakan masyarakat memicu amarah dari gembong-gembong KST OPM. Salah satu gembong OPM yang naik pitam ialah APN Gobogam. Ia pun mengeluarkan ancaman akan menghancurkan lampu-lampu yang dipasang pasukan Tengkorak. Menurut Raja Aibon Kogila dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, informasi soal ancaman APN Gobogam itu didapatkan Letnan 1 Infanteri Jeffrey alias Nambi dari seorang pemuda kampung bernama Agus Sani sehari setelah dilaksanakan pemasangan lampu solar sel di kampung Halambama.
Informasi soal ancaman dari OPM itu nggak cuma sampai ke pasukan tengkorak, tapi ke masyarakat. Dan masyarakat menyatakan akan siap berperang menghadapi OPM jika APD memang sampai nekat turun gunung dan merusak lampu solar sel yang sudah terpasang. Bapak, kita jaga lampu ini dari tsunami. Kalau itu APD datang mau kasih hancur, kita menang. Kita sudah siap panah. Ini pemuda-pemuda semua siap dan nanti kita tetap lapor ke bos, kata Agusani kepada David di Abagani Cafe Bos Halobaba. Gak cuma warga Halobaba yang akan angkat senjata berperang melawan OPM. Hal yang sama disampaikan masyarakat Kampung Titiki, Kampung Wandoga, dan Kampung Basimba. Bahkan Gembala Yakobus Sondegau telah memerintahkan pemuda Basemba untuk memburu dan membunuh serta memenggal kepala anggota OPM jika nekat merusak lampu. Komandan Mira tidak usah bawa senjata, kami yang jaga. Kalau ada yang ganggu tentara Raja Aibon Gila, maka mereka anak-anak yang kasih kejar dan kasih buru dan kasih bunuh. Kemudian dipenggal kepalanya, dikasihkan ke keluarganya. Sekarang lampu yang terpasang juga mereka anak-anak jaga. Apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab, ada yang mau kasih rusak, akan mereka kejar berhadapan dengan keluarga besar Octaviano Sondegau, kata Gembala Yakobus Sondegau kepada Letu Infanteri Wirawijaya alias Hercules dan pasukannya saat memasang lampu di Basemba. Sementara itu, Raja Aibon Gila memastikan bahwa gak cuma masyarakat yang akan memberi pelajaran ke KSD OPM, juga berani-beraninya mengganggu masyarakat dan merusak fasilitas penerangan, tapi juga para kesatria tengkorak dari Karawang. Ini kita lakukan demi terwujudnya kesan TNI AD yang humanis. Jadi jangan sampai buka balsam, corak seram atau apapun itu yang kita tampilkan kepada masyarakat. Kita manusiakan punya hati dan perasaan. Jika kita baik, Tuhan pun insya Allah akan membalas dengan yang baik juga. Buktinya, sekarang masyarakat makin ramai datang ke pos. Mereka tidak ada yang sungkan apalagi takut ketemu kami. Kalau yang takut, berarti mereka ke SD. Kalau ke SD mau datang, balik ke NKRI, kita terima. Kalau mereka nyoba, ya kita gas, kata Raja Aibon Gila. Perlu diketahui, gak cuma lampu penerangan yang telah dipasang pasukan tengkorak. Sebelumnya, pasukan tengkorak juga telah mengatasi penderitaan masyarakat Intan Jaya dalam hal kekurangan air bersih. Sebab beberapa kampung telah dapat menikmati fasilitas air bersih tanpa harus jauh-jauh mengambil air sampai hutan dan sungai. Karena pasukan tengkorak telah berhasil mengalirkan air dari sumbernya melalui pipa dan teknologi pompa hidran dalam program TNI AD penunggal air yang dicanangkan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Terima kasih Panglima Kostrat. Meskipun Panglima tidak mendengar secara langsung, kami tahu bahwa program penerangan melalui pemasangan lampu solar sel bantuan Panglima sangat berharga, sekaligus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat di Jaya, kata Raja Aibon Gila. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melangsung dan memberitakan adalah